Pak Ustadz, saya mau tanya, setelah Nabi Adam wafat, bagaimana keadaan orang-orang di muka bumi? Setelah Nabi Adam wafat, yang bertugas menjadi khalifah di muka bumi adalah anak cucunya. Sebagian dari mereka memegang ajaran Nabi Adam, namun sebagian lagi mereka melupakannya. Iblis berhasil menanamkan sifat-sifat buruk kepada mereka sampai menyembah patung berhala sebagai Tuhan. Lalu Allah mengutus seorang nabi dan rasul, beliau adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah orang yang cerdas dan selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Lalu tugas apa yang Allah berikan kepada Nabi Nuh alaihissalam tersebut? Tugas Nabi Nuh adalah untuk mengajak kembali umatnya kepada Allah. Nabi Nuh berkata tiada Tuhan selain Allah, maka tinggalkanlah patung berhala tersebut. Karena yang memberikan rizki itu adalah Allah. Namun banyak orang tidak mempercayainya dan menentangnya. Bagaimana orang percaya jika istri dan anak-anakmu saja tidak mempercayaimu, ujar orang-orang tersebut. Lalu bagaimana dengan istri dan anak Nabi Nuh tersebut, Pak Ustadz? Apa anak dan istrinya itu mendapatkan hidayah? Baik, jadi gini. Nabi Nuh mempunyai 4 anak laki-laki. Sayangnya istri dan anak Nabi Nuh tidak mau meninggalkan ajaran sesat itu. Mereka menolak beriman kepada Allah dan terus menyembah patung berhala. Meskipun begitu, Nabi Nuh tidak berputus asa dan terus berdakwah. Nabi Nuh terus memberikan pernyataan untuk terus berdakwah terhadap Allah dan menaati ajarannya, karena ajab Allah itu nyata. Setelah itu, Nabi Nuh diperintah oleh Allah untuk membuat bahtera atau kapal yang sangat besar, karena suatu saat akan datang banjir yang sangat besar. Jadi umat Nabi Nuh mulai menanam pohon. Kelak pohon itu akan ditebang dan kayunya dibuat untuk membuat kapal tersebut. Di saat umat Nabi Nuh mulai membuat kapal itu dan menarik perhatian warga sekitar. Lalu mereka bertanya, apa yang sedang mereka lakukan? Dan dijawab oleh Nabi Nuh, kami sedang membuat kapal besar tersebut untuk menyelamatkan kita dari banjir yang sangat besar. Lalu warga sekitar mentertawakannya dan berkata, tidak mungkin di tanah yang panas ini akan muncul banjir, dan mereka tidak mempercayainya. Setelah kapal besar itu selesai dibuat, umat Nabi Nuh itu memasuki kapal tersebut, dan hari yang dijanjikan itu tiba. Banjir besar itu datang untuk menenggelamkan umat tersebut, termasuk istri dan anak-anak Nabi Nuh alaihissalam. Di sisi lain, Nabi Nuh dan umatnya selamat dari banjir tersebut. Sebagai bentuk rasa syukur terhadap Allah, Nabi Nuh dan umatnya melakukan puasa. Peristiwa itu terjadi pada hari ke-10 Muharram, atau dikenal dengan nama Hari Asyura. Wah, menarik juga ya cerita dari Nabi Nuh alaihissalam. Perjuangan yang sangat berat bagi Nabi Nuh alaihissalam, tapi beliau tidak pernah putus asa dalam keadaan apapun. Lalu, berapa lama Nabi Nuh berdakwah di muka bumi ini, Pak Ustadz? Nabi Nuh berdakwah di muka bumi selama 950 tahun. Perjuangan yang sangat berat untuk melawan kezaliman tersebut. Sampai sini paham? Siap, paham Pak. Ceritanya sangat menarik Pak. Lain kali dilanjut ya. Baik, kalau semuanya paham, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah yang tadi dijelaskan Pak Ustadz, apa kesimpulan kamu tentang cerita Nabi Nuh tersebut? Banyak banget pelajaran yang harus kita ambil dari cerita tersebut. Intinya, jangan pernah putus asa dalam keadaan apapun. Yang terpenting ikhtiar dan berdoa, agar semuanya dipermudah dan serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya udah, ayo ceritanya kita lanjut besok lagi. Untuk sekarang kita pulang. Ya udah, ayo. Udah mau sore juga nih.